Jika algoritma ini membawamu ke sini, percayalah, ini bukanlah sebuah kebetulan semata. Di antara lautan tontonan yang bising dan berganti dengan cepat, semesta seolah memberhentikan jarimu tepat di detik ini. Ia sedang menjawab satu kebingungan sunyi yang diam-diam membebanimu akhir-akhir ini. Mengapa orang-orang mendadak bertingkah aneh, canggung, dan seolah tidak nyaman saat berada di dekatmu? Malam demi malam kamu mungkin bertanya-tanya pada pantulan dirimu sendiri. Apakah aku salah bicara? Apakah aku melukai ego seseorang? Kenapa mereka tiba-tiba seolah menjaga jarak? Kamu merasakan ada dinding tak kasat mata yang perlahan memisahkanmu dari mereka. Padahal, belakangan ini kamu sama sekali tidak mencari masalah. Kamu justru sedang berada dalam fase pendewasaan yang paling damai. Kamu memilih untuk lebih banyak diam, tersenyum seperlunya, mundur dari drama yang tidak penting, dan hanya fokus menata batinmu sendiri. Namun perhatikan apa yang sesungguhnya terjadi. Saat kamu melangkah masuk ke dalam sebuah ruangan, energi di sekitarmu mendadak berubah. Tatapan mata mereka seringkali menghindar saat beradu pandang denganmu. Tawa yang terdengar mengudara terasa sumbang dan dipaksakan. Mereka tampak gelisah, sibuk salah tingkah, atau tiba-tiba bersikap defensif, seolah-olah kehadiranmu sedang diam-diam mengadili mereka. Padahal kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu hanya duduk dengan tenang dan mengamati. Inilah kebenaran besar yang mungkin luput dari pandanganmu hari ini. Mereka tidak menjauhimu karena keburukan atau kesalahanmu. Mereka kehilangan keseimbangan justru karena cahaya dan ketenangan di dalam dirimu yang tidak bisa lagi mereka baca. Manusia pada umumnya terbiasa bersembunyi di balik topeng dan hiruk-pikuk ego. Saat mereka berhadapan dengan kejujuran dan kedamaian batin sepertimu, kepalsuan dalam diri mereka merasa terancam. Ketenangan yang susah payah kamu bangun itu, kini telah berevolusi menjadi sesuatu yang berbeda. Ia mengubah keheninganmu menjadi tekanan berat yang perlahan memenuhi seluruh sudut ruangan. Pernahkah kamu menyadari momentum itu? Ketika kamu melangkah ke sebuah ruangan yang tadinya dipenuhi tawa dan obrolan bising, namun saat sosokmu muncul, suasana mendadak membeku dalam jeda yang canggung. Ada keheningan aneh yang tak terucapkan. Orang-orang mendadak merapikan posisi duduk, sibuk melihat ponsel atau membuang pandangan ke sembarang arah. Selama ini, kamu memproses momen itu dengan rasa bersalah yang menggerogoti batin. Kamu merasa diasingkan. Dalam diam, kamu bertanya pada diri sendiri, apa yang salah denganku? Mengapa aku tak lagi cocok berada di antara mereka? Kamu merasa seperti seekor serigala yang diusir dari kawanannya, merindukan kehangatan penerimaan yang kian hari kian memudar. Namun, pahamilah kebenaran ini. Kamu tidak pernah diusir. Merekalah yang perlahan melangkah mundur, karena tak sanggup lagi berdiri sejajar di sampingmu. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu hanya memilih untuk lebih banyak diam dan mengamati. Namun, perhatikan bagaimana mereka mulai salah tingkah dan tidak bisa menyembunyikan rasa gugup saat kamu berada di dekat mereka. Aura yang kamu bawa bukan lagi aura seseorang yang haus akan validasi. Kamu telah berhenti berlomba menjadi yang paling bising di tengah kerumunan. Ketenanganmu telah berubah menjadi kejujuran yang menakutkan bagi mereka yang terbiasa hidup di balik topeng. Rasa sepi ini bukanlah penolakan sosial, melainkan tanda bahwa jiwamu telah berkembang melampaui ruang tempatmu dulu berpijak. Dan untuk memahami bagaimana keheningan ini bisa begitu menakutkan bagi mereka, kamu harus melihat bagaimana alam menyimpan kekuatan terbesarnya secara tersembunyi. Ada dorongan yang seringkali bergejolak di dalam dada, keinginan untuk membela diri, menjelaskan alasan di balik perubahanmu, atau sekadar berkata, "Aku tidak bermaksud mengintimidasi kalian." Kamu merasa lelah harus menanggung salah paham,
Namun saat kamu hendak membuka mulut, sesuatu di dalam dirimu menahannya. Batinmu memilih untuk kembali merapat ke dalam sunyi. Pilihlah jalan sunyi itu, karena di sanalah akar dari ketangguhanmu sedang menghujam bumi. Sama seperti akar pohon beringin yang tumbuh dalam senyap di kegelapan tanah, ia tidak pernah berteriak meminta perhatian. Ia tidak mengeluarkan suara saat menembus lapisan bumi. Namun, seiring waktu, ia mampu memecahkan lantai beton yang paling keras sekalipun. Begitulah cara kekuatan sejati bekerja. Pertumbuhan mental dan spiritualmu tidak membutuhkan panggung, tepuk tangan, atau suara bising untuk membuktikan eksistensinya. Ia merangsek maju secara diam-diam, namun perlahan menghancurkan batasan-batasan sempit yang selama ini membatasi gerakmu. Keheninganmu memiliki bobot yang teramat berat. Saat kamu berhenti mengeluh dan mulai fokus membangun dirimu di balik layar, energi itu memancar keluar tanpa bisa disembunyikan. Dan bagi mereka yang memilih untuk tetap berjalan di tempat, pertumbuhanmu terasa seperti beban yang terlampau berat. Mereka yang tadinya merasa nyaman di zona aman kini mulai merasa terancam, sebab tekanan dari pertumbuhanmu perlahan mendesak permukaan tempat mereka berpijak. Dan tanpa kamu sadari, hal itu mulai memancing kemunculan mata-mata yang mengawasi gerak-gerikmu dari kejauhan. Mata-mata itu berada jauh lebih dekat daripada yang kamu bayangkan. Mereka adalah orang-orang yang dulu menyapamu dengan senyum hangat, namun kini diam-diam memperhatikan setiap gerak-gerikmu dengan tatapan gelisah. Di balik obrolan yang mendadak hening saat kamu lewat, atau bisik-bisik halus di belakangmu, ada narasi-narasi buatan yang mencoba mengecilkan nilaimu. Kamu mungkin merasa terluka saat menyadari bahwa kebaikan dan ketulusanmu justru dibalas dengan kecurigaan dan rasa iri. Namun, tataplah dinamika ini dengan dingin dan kesadaran yang tenang. Kegelisahan mereka sebenarnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan keburukanmu. Itu adalah proyeksi dari rasa insecure yang mereka rasakan dalam diri mereka sendiri. Bayangkan sebuah cermin yang sangat bersih, tanpa sebutir debu pun. Ketika seseorang dengan wajah penuh noda berdiri tepat di hadapannya, seringkali ia akan merasa marah dan tidak nyaman pada cermin tersebut. Bukan karena cermin itu menyerang atau menghakiminya, melainkan karena kebersihan cermin itu memaksanya melihat dengan jelas seluruh kekurangan dan kebohongan yang selama ini berusaha ia tutupi. Seperti itulah keberadaanmu bagi mereka saat ini. Ketenangan dan kejujuran batin yang kamu miliki bekerja bagaikan pantulan yang menyilaukan. Mereka menjadi sangat gugup karena di dekatmu, mereka merasa tidak bisa lagi memakai topeng. Auramu seolah menyingkap kepalsuan dan rasa tidak aman yang mati-matian mereka tutupi selama ini. Kamu tidak perlu membela diri atau membalas sindiran mereka. Karena bisik-bisik itu hanyalah jeritan panik dari jiwa-jiwa yang merasa tertinggal. Ketegangan sosial yang kamu rasakan ini bukanlah musibah yang harus diratapi. Justru anggaplah ini sebagai sinyal awal bahwa hidup sedang membantu membersihkan lingkaran di sekitarmu untuk mempersiapkan ruang bagi sesuatu yang jauh lebih besar. Ketika kamu merasa perlahan kehilangan ikatan dengan orang-orang yang dulu begitu dekat, wajar jika rasa takut itu menyelinap. Ada bagian dari dirimu yang panik, cemas akan kesendirian, dan mencoba meraba-raba kembali masa lalu. Namun, seperti sebatang pohon di musim gugur yang merontokkan daun-daun keringnya tanpa rasa menyesal, ia mengerti bahwa melepaskan bukanlah bentuk kehancuran. Pohon itu tahu, daun-daun yang telah mati harus gugur, agar tunas-tunas baru yang lebih segar memiliki ruang untuk tumbuh. Sama seperti seorang musafir yang baru menyadari di tengah perjalanan panjangnya, bahwa beban berat yang perlahan terlepas dari pundaknya bukanlah harta yang hilang, melainkan beban lapuk yang selama ini menahan langkahnya. Orang-orang yang mendadak menjauh, canggung, atau tersingkir dari lingkaran hidupmu saat ini, mungkin hanyalah bagian dari proses perubahan yang sedang berlangsung dalam hidupmu.
Ini bukan semata-mata penolakan sosial. Bisa jadi, ini adalah bentuk perlindungan yang membuatmu lebih selektif dalam memilih siapa yang berjalan bersamamu. Hidup sedang memberi ruang bagi orang-orang dan hal-hal yang lebih selaras dengan dirimu yang baru. Mereka mungkin tidak ditakdirkan untuk bertahan di ketinggian baru yang sedang kamu tuju. Dan memaksa mereka untuk tetap tinggal hanya akan membuat langkahmu terasa semakin berat. Jika di detik ini batinmu bergetar dan kamu merasa siap menyambut perubahan ini dengan penuh kedamaian, tuliskan angka 99 di kolom komentar. Jadikan itu sebagai tanda bahwa kamu siap melepaskan beban lama dan membuka diri terhadap jalan takdir yang baru. Biarkan apa yang memang sudah waktunya pergi dengan sendirinya. Karena setelah semua yang tidak lagi selaras itu terlepas, yang tersisa adalah fondasi jiwa yang jauh lebih kuat dan tak tergoyahkan. Di atas fondasi baru yang kini berdiri kokoh, seringkali godaan terakhir datang dengan sangat halus. Ada sisa-sisa dorongan lama di dalam dada untuk merendahkan nada bicaramu, meredupkan cahayamu, atau berpura-pura menjadi kecil kembali. Semua dilakukan hanya agar orang-orang di sekitarmu tidak merasa tersisih atau terintimidasi. Dorongan untuk kembali menyenangkan semua orang itu seolah memaksamu meminta maaf atas ruang dan kedewasaan baru yang kini kamu tempati. Hentikan dorongan itu sekarang juga. Jangan pernah sekalipun meminta maaf hanya karena jiwamu telah bertumbuh lebih tinggi dan lebih luas daripada ruang lama yang mereka miliki. Ingatlah siapa dirimu saat ini. Kamu adalah jangkar besi yang berat, tertanam jauh di dasar lautan yang paling dalam. Tidak peduli seberapa riuh ombak mengamuk di permukaan, dan tidak peduli seberapa panik ikan-ikan kecil berenang ke sana kemari karena merasa terganggu oleh keheningan di bawah sana. Jangkar tidak akan pernah meminta maaf hanya karena ia memilih untuk diam, kokoh, dan menahan seluruh beban dengan teguh. Ketenanganmu di dasar lautan kehidupan bukanlah bentuk kesombongan, melainkan bentuk kedaulatan atas dirimu sendiri. Biarkan mereka berspekulasi di permukaan yang dangkal, sementara kamu tetap membumi dalam kedamaian. Tetaplah tenang, pertahankan posturmu. Kamu tidak dilahirkan ke dunia ini hanya untuk membuat semua orang merasa nyaman dalam ketidakdewasaan mereka. Kamu hadir untuk berevolusi, melampaui batas, dan menjadi versi terbaik dari dirimu. Dan ketika kamu telah sepenuhnya berdiri tegak tanpa keraguan, dalam kedamaian yang berdaulat ini, waktu akan mengalir perlahan membawamu pada muara doa yang akan memulihkan seluruh penat perjalananmu. Rasakan kedamaian itu meresap perlahan ke dalam seluruh jiwamu, memulihkan setiap sudut batin yang sempat lelah. Pergulatan emosi, tatapan asing, hingga rasa terasing yang kamu alami belakangan ini. Dengarkan ini baik-baik. Semua itu sama sekali bukan sebuah hukuman. Itu bukan tanda bahwa kamu gagal atau tersesat, melainkan sebuah ijazah kelulusan spiritual. Itu adalah bukti bahwa kamu telah berhasil naik kelas secara mental, meninggalkan kedangkalan sosial, dan melangkah masuk ke dalam ranah kedewasaan yang jauh lebih tinggi. Hapuslah untuk selamanya pertanyaan yang dulu sempat menyelinap dan menyiksa benakmu. Mengapa mereka meninggalkanku? Gantilah narasi rapuh itu dengan kesadaran baru yang utuh dan berdaulat. Aku membiarkan mereka pergi, karena jalan yang sedang kutempuh menuju puncak ini terlalu terjal bagi mereka yang belum siap. Kamu tidak perlu membenci mereka. Tidak perlu pula menyimpan benih dendam. Setiap jiwa berjalan sesuai dengan kapasitas dan batas tempatnya berpijak. Lepaskan seluruh penat yang selama ini merantai langkahmu. Kamu tidak lagi membutuhkan pengakuan dari ruangan yang sempit, karena hidup sedang membuka ruang yang jauh lebih luas untukmu. Mulai hari ini, biarkan mereka berbicara di belakangmu. Karena disitulah posisi mereka yang sebenarnya, di belakangmu. Tarik napas panjang.
dan hembuskan seluruh sisa keraguanmu. Semoga Tuhan meluaskan rezekimu di tempat di mana nilaimu dihargai tanpa kamu harus berbicara. Sampai jumpa di versi terbaik dirimu.